Salam pemuda, salam pencinta alam. Jadi di sini dengan saya Erna. Di sini kita lagi podcast buat memperingati semangat para pemuda, yaitu 28 Oktober Pemuda dan Pencinta Alam. Iya. Teman-teman di sini masih sangat bersemangat ya. Semangat, harus semangat dong. Jadi hari ini kita kedatangan dua tamu maksud saya yang sangat spesial. Di sini ada Bung Koces, yang kesehariannya beliau selalu membangkitkan semangat para pemuda. Kebetulan beliau juga pionir dari salah satu Mapala yang ada di Universitas Sayur. Iya, anak PA dong. Iya, anak PA dong. Sama saya juga. Iya, sama kita sama-sama anak PA. Pemuda pencinta alam. PA, pemuda pencinta alam kan gitu. Iya. Terus ada juga ini leader dari mahasiswa pencinta alam, leader. Oh, yang punya posisi Maluku Utara. Iya. Ya, kebetulan saya dari mahasiswa cinta alam pesisir dari Fakultas Perikanan. Oh, betul. Oh iya. Terus gimana nih kabarnya nih? Harus sehat. Sehat. Jadi ya dari 28 Oktober yang kemarin di Bali sampai hari ini pemuda ini harus sehat terus. Pemuda pencinta alam kuat dan sehat, harus sehat. Ya leader sehat. Iya, harus sehat. Nah, jadi tamu kita hari ini datang untuk menginspirasi kita nih. Ada Bu Koces, terus ada leader dari Mapala juga. Terus menjawab semua pertanyaan yang ada di benak kita nih tentang sejarah atau yang ada di masa-masa lalu gitu. Oke sobat pemuda dan pencinta alam Malut. Jadi hari ini tepat 93 tahun yang lalu pemuda-pemudi Indonesia berkumpul untuk berkolaborasi ya. Maksud saya berkolaborasi untuk membangkitkan semangat keutuhan NKRI, yang dimana dikenang sebagai Hari Sumpah Pemuda ya. Terus kebetulan kita di sini juga masih sangat muda. Harus. Terus kan basa-basi. Tidak tua-tua amat lah. Iya, tidak tua amat lah. Barangkali kita mungkin kalau bicara soal Sumpah Pemuda sih kita harus menggali sejarah gitu ya. Penting, Iya. pemuda penting mau tahu sejarah bangsa. Iya. Barangkali Bung Koces bisa sedikit menjabarkan sejarah demi sejarah perjuangan kaum muda gitu. Ya, ini sebenarnya ini kewajiban pemuda untuk mengingatkan sejarah bangsa ini. Karena sejarah bangsa ini adalah sejarah yang keemasan. Bangsa Indonesia hanya paling spesial, bangsa kita spesial. Karena bangsa kita itu lahir nation dan state. Jadi pemuda-pemuda berkumpul pada tanggal 27 dan 28 menghasilkan yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Itu bagaimana menghasilkan bangsa. Jadi unik bangsa Indonesia nih. Kita justru harus bersyukur kita hidup di bangsa Indonesia. Maka wajib hukumnya pemuda Maluku Utara dan lebih umumnya Indonesia harus memahami sejarah. Karena apa? Bahwa sejarah bangsa Indonesia adalah ilmu bangsa yang itu ilmu yang harus dimiliki oleh pemuda Indonesia. Saya sedikit menceritakan dan saya yakin percaya bahwa pemuda bangsa ini sudah memahami sejarah atau sudah mengetahui banyak cerita tentang sejarah-sejarah pemuda, apalagi 1928 yakni Sumpah Pemuda. Sebenarnya gerakan-gerakan pemuda ini bukan hanya berjalan pada saat 1928, tapi 1928 adalah akumulasi dari puncaknya semangat untuk bagaimana melahirkan bangsa. Kejadian perjuangan pemuda atau semua pergerakan yang dilakoni di bangsa ini sejarahnya itu dilalui kaum muda dari 1908 Budi Utomo dan kawan-kawan, 1928 Muhammad Yamin dan kawan-kawan, sampai 98 reformasi. Itu pemuda memberikan ruang yang sangat luar biasa mengisi lokomotif pergerakan untuk menuju perubahan masa ini yang baik. Sehingga pada hari ini bukan sekedar kita dari teman-teman pemuda cinta alam harus bereforia merayakan, bukan. Ini bagian terbesar sejarah yang harus kita edukasikan kepada masyarakat, terutama pemuda-pemuda yang belum sampai hari ini merasa memiliki bangsa ini, khususnya bisa berkarya untuk membangun Indonesia secara umum dan Maluku Utara seperti Ternate. Jadi pemuda ini sangat penting. Karena teori perubahan di dunia ini hanya dilaksanakan kreatif minoriti dan lebih terkus sama pemuda, begitu. Jadi pemuda harus semangat, pemuda harus punya isi kepala, pemuda harus bisa berkarya dengan gagasan yang ada. Apalagi kita semua ini orang kuat nih. Kenapa saya ngomong orang kuat? Atau saya bilang orang Ternate bilang orang kuat? Kenapa? Anak pencinta alam itu kuat. Kita hidup di hutan, kita hidup di medan yang memang menuntut kita untuk bisa
beradaptasi dengan lingkungan itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa pergerakan pencinta alam sampai saat ini masih garis lurus dengan perjuangan pemuda, lebih terkhususnya 20 Oktober kemarin. Insya Allah ya. Iya betul sekali. Jadi kita tidak, maksudnya harus ingat ya kalau catatan-catatan sejarah semua tuh ada perjuangan-perjuangan kaum muda hingga sampai saat ini. Kalau bukan mereka, kita ini tidak ada apa-apanya karena buah pikir mereka, semangat warisan mereka yang hari ini kita lanjutkan. Jadi bukan sekedar kita hanya bereforia, kita hanya bergembira. Oh ini berapa Oktober, ayo kita rayakan bergembira, kita naikin mendaki ini. Ya itu sport aja yang dia tidak punya edukasi dan value yang kuat. Jadi di hari yang bersejarah ini tidak cukup kita bereforia dengan berhegemoni, tetapi kita harus bersikap bahwa terjadi masa lampau adalah dasar. Hari ini kita tentukan untuk masa depan yang lebih baik di negeri ini dan khususnya Maluku Utara. Bagaimana Bung Leader ya? Siap. Jadi semangat harus dalam bentuk karya. Karya. Pemuda itu yang berkarya. Harus berkarya. Kalau berkarya punya gagasan. Kalau punya gagasan, tuangkan dalam program dan kita aktualisasi, itu pemuda namanya. Bukan kita sering ngomong, ribut-ribut. Gak ada untungnya. Tidak ada untungnya pemuda hanya ribut, tidak memberikan kontribusi yang baik. Bukan pemuda namanya. Gitu, peribut namanya. Peribut. Ya kan ya? Lalu bagaimana nih sikap bagi kaum muda dengan kondisi negara kita yang sedang mengalami pandemi, khususnya lebih ke daerah kita ya, yang menurut banyak kalangan pemerintah belum menyentuh gitu. Kalangan yang mana ini? Jadi sebelum saya langsung menyentil ini, saya berikan ruang ini kepada Ketua Mapasir. Kenapa? Beliau masih kapasitas Ketua Mapasir, berarti masih ada dalam ruang lingkup mahasiswa. Itu berarti kan akhir-akhir ini kita melihat ada gejolak di kalangan mahasiswa yang sering turun ke jalan dengan persoalan-persoalan kebijakan yang tidak dianggap berpihak ke masyarakat. Jadi mungkin lebih enaknya ketika leader Mapasir menyampaikan buah pikirnya, sikapnya, ya kan, tentang apa yang pandemi juga. Ada pandemi ini. Ya, saya pikir terkait sikap kami sebagai mahasiswa pecinta alam, tentunya sangat terasa siksa juga dengan batasan akibat pandemi ini. Namun tentunya kami tidak putus asa dalam hal itu. Apabila kami putus asa dalam hal ini, tentunya karya kami akan terhenti. Iya, tadi yang mudah ada berkarya. Karena karya itu bentuk kritikan paling pedas untuk pemerintah. Artinya kita bukan demonstrasi, karya kita yang menjadi kritik. Harus itu yang disampaikan dalam bentuk karya. Jadi kalau masih muda jangan terlalu banyak baper, harus banyak semangat. Sekarang generasi milenial generasi baper kan. Iya. Itu. Kita milenial tapi nggak harus baper. Karena baper akhirnya tidak mau berkarya. Tidak mau berkarya. Karena emosi. Iya. Jadi artinya saya ingin menambahkan bahwa saya kutip dari beberapa informasi, terutama di YouTube, di media sosial, bahwa Mapasir ini, ya, karena Mapasir ini dia memiliki program karya yang cukup luar biasa. Mereka ini mengembangkan pariwisata, meningkatkan sumber daya alam, menyampaikan sumber daya alam ke khalayak dalam bentuk itu potensi-potensi pariwisata. Mereka juga langsung secara konkret datang ke daerah-daerah perbatasan ya, yang jauh daerah pesisir. Dengan program mereka mengangkat, memberikan support. Kenapa? Masyarakat kita di kondisi pandemi, mereka udah terbatas semua ruang. Perekonomian kita anjlok. Jadi masyarakat tidak butuh kita memberikan sikap yang kasihan kepada mereka. Bukan, masyarakat cuma butuh kita hadir. Mapasir sudah hadir dan pencinta alam sudah hadir di kalangan masyarakat pesisir yang mengembalikan semangat mereka untuk bagaimana bahwa daerah mereka itu punya potensi. Dan alhamdulillah sampai saat ini teman-teman pecinta alam khususnya Mapasir terus mengekspor potensi-potensi ada di Desa Laigoma, kemudian ada pulau-pulau terluar yang lainnya. Luar biasa Bro. Inilah pemuda. Karena apa? Bukan euforia dalam 28 Oktober, tapi semangat 28 Oktober yang teman-teman pencinta alam masih kerjakan sampai hari ini, yang lebih kelihatan lebih terkhusus di teman-teman yang ada di Mapasir. Dan alhamdulillah kemarin Coaches waktu kita sampai di desa itu orang tua pun bersemangat. Artinya saya melihat bahwa semangat dari pemuda itu ada sampai dia berjiwa ke orang tua. Karena mereka mengharapkan kehadiran. Iya, kehadiran kita. Jadi
bukan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, bukan. Pandemi ini adalah musibah bersama yang harus kita sama-sama bahu membahu untuk bisa keluar dari persoalan ini. Bukan kita saling menyalahkan. Begitu. Yakin dan percaya bahwa ketika pemuda ini satu, pemuda ini kuat, pemuda mau berkarya dengan program-program yang baik, saya yakin yang percaya bahwa pemerintah akan terbentukkan. Kalau kita baper dan sering-sering kita menyalahkan pemerintah, ini lucu. Pemuda yang lucu sering menyalahkan orang. Begitu. Karena apa? Pemuda bukan kecil loh. Pemuda bukan kecil, pemuda ini bukan kecil. Ketika persoalan pernah kejadian zaman Amirul Mukminin seorang khalifah, ketika dia bermasalah, yang dia cari pemuda. Artinya dia sudah memberikan pesan kepada kita hari ini bahwa pemuda itu sesuatu yang bukan baik. Jadi pemuda harus semangat. Apalagi teman-teman pemuda pencinta alam, pemuda pencinta lebih semangat. Harus Lebih semangat. Karena apa? Banyak pemuda milenial yang merasakan kehidupan yang terlalu enak di kota, tapi kita teman-teman pencinta alam sudah merasakan kehidupan di kota maupun di hutan, di desa. Dan ini harus wajib terus menerus dan dijaga. Sikap kita harus dijaga karena ini bagian terpenting pemuda yang memberikan penghargaan kepada funding father atau orang-orang terdahulu yang sudah mencetuskan Sumpah Pemuda yang mendirikan bangsa. Dan kita harus bangga hidup di negara yang punya sejarah yang sangat bernilai. Kalau saya bangga sebagai pemuda dan saya bangga sebagai pecinta alam Iya juga. kan? Anak PA jadi Iya. harus bangga loh. Jadi kita pencinta alam. Jadi ini kalau saya dengar tadi kan kegiatannya tuh ada feedback ya untuk PA sendiri, teman-teman juga merasa puas dengan kegiatan, terus juga sambutan dari desa juga mereka kalian disambut secara, pokoknya kehadiran kalian tuh merasa bahagia juga lah buat dorang. Iya. Ya intinya pemuda berkarya begini pasti disambut hangat oleh siapa? Iya, siapa? Karena masyarakat butuh pemuda yang berkarya, pemuda yang punya gagasan, pemuda yang punya ide, lalu pemuda itu menuangkan idenya, merasikan dalam bentuk program-program seperti Mapasir ini. Dan luar biasa. Jadi kita harus aplaus buat teman-teman Mapasir karena yang terbaik ini. Iya, terbaik. Dan saya bangga bisa podcast hajatannya teman-teman Mapasir karena saya bagian dari mereka. Saya anak PA. Saya masih pencinta coaches, masih pencinta alam. Saya juga di sini juga pencinta alam juga. Berarti sebagai anak pecinta alam turut merasakan itu. Iya. Jadi ini kan harapan saya ke depan, artinya bukan hanya teman-teman Mapasir bisa melaksanakan hal demikian, tapi seluruh pemuda bisa termotivasi bersama, kita bisa satu. Kalau kita di dunia pencinta alam, kita bergerak dengan bidang kita pencinta alam, teman-teman di bidang yang lain dengan seni budaya, silahkan kita bergerak. Intinya jangan baper aja, kita harus bergerak dan berkarya. Lihat loh, karya adalah kritikan paling pedas, dan karya adalah way yang paling baik untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat Indonesia dan daerah khususnya yang kita diamini. Waduh, sangat bersemangat sekali kita hari ini. Harus lebih bersemangat. Jiwa-jiwa pemudi itu semakin bertambah gitu ketika Jadi semangat ini kita feedback kembali seperti pada tanggal 27 Oktober ketika di Tapakshir Bali, itu semua pemuda berkumpul punya semangat yang sama. Saya yakin dan percaya bahwa semangat ini kita warisi. Apalagi di daerah Maluku Utara ya. Maluku Utara itu daerah kesultanan. Ya, kita diwarisi dengan sejarah-sejarah sebelum sejarah bangsa, kita diwarisi dengan sejarah-sejarah kerajaan dan sejarah kesultanan yang cukup luar biasa, yang itu memberikan kontribusi besar terhadap bangsa ini. Itu berarti leluhur kita sudah berjuang dan memberikan kontribusi dari Nusantara ke bangsa ini, maka wajib hukumnya kita hari ini semangat dan kita teruskan perjuangan itu. Rawat semangat itu. Rawat dan dalam lingkup dunia pencinta alam. Pencinta alam yang semangat dong. harusnya semangat dong. Jadi tinggalin baper-bapernya. 28 Oktober itu hari kesepakatan bersama kita di Maluku Utara agar meninggalkan yang baper dan yang pragmatis. Oke teman-teman, sebentar kita kedatangan salah satu tamu yang spesial juga nih. Oh iya. Oke. Kita mungkin panggil Bang Darwin. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ambil ini ya. Iya. Bisa duduk biar kita bincang-bincang sedikit. Oke. Jadi Era harus tahu beliau ini pengacara loh. Oh, pengacara. Jadi pengacara muda, maksudnya pemuda yang bergerak di Lawyers. Artinya beliau juga kawan saya.
kita juga sering ketemu. Jejak rekam beliau saya tahu beliau ini bergerak seperti kita juga, cuma bidangnya yang berbeda. Artinya Bung Darwin ini saya mengenal dia tidak terlalu lama. Maksudnya kedekatan kita tidak terlalu lama, tapi kita sudah cukup mengenal. Beliau ini bergerak di lembaga bantuan hukum dan seluruh orang yang beliau bantu dalam perkara hukum itu orang kecil loh. Luar biasa kan? Luar Tidak? biasa sekali. Orang kecil. Iya. Jadi kita ini anugerah dari Tuhan. Kita pun kesini kita menjalankan secara alami ya datang ini, tapi beliau sempat lewat, ya kan? Maksudnya ini anugerah, masa kita dipertemukan oleh pemuda-pemuda yang punya karya. Iya betul sekali. Saya juga jadi penasaran mau mendengar apa yang disampaikan. Oke, mungkin Bang Darwin di sini dengan latar belakang hukum ya sebagai pengacara muda di Maluku Utara bisa sedikit memberi apa gitu tentang hari yang sangat bersemangat untuk seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia di 28 Oktober ini. Terima kasih. Sangat luar biasa hari ini saya diberikan waktu dan kesempatan Iya. untuk bagaimana berbincang-bincang sore dengan anak-anak kepala alam. Saya sedikit menggambarkan bahwa alam mencerminkan kehidupan kita. Kemudian bicara dalam konteks sejarah, negara ini adalah negara yang berlatar belakangi budaya yang berbeda, dan kemudian negara ini punya sejarah yang luar biasa, di mana berdirinya negara ini ada kerajaan-kerajaan. Ini sebetulnya dia sinkron dengan aktivitas kawan-kawan. Kemudian negara ini terbentuklah hukum dalam negara ini. Saya salah satu dari advokat yang notabene saya beracara di Maluku Utara. Saya menginginkan bahwa ke depan itu pemuda dalam menyambut 28 Oktober nih, Hari Sumpah Pemuda ini akan sadar hukum. Iya. Pemuda akan Penting sadar anak pencinta alam juga gak kebal hukum, harus sadar hukum. Pemuda ini sadar, Ya. sadar hukum. Jadi sebetulnya sinkron apa yang dilakukan oleh kawan-kawan pencinta alam ini. Karena alam menunjukkan kita bahwa perilaku kita, pribadi kita itu sudah menggambarkan dari awal-awal. Jadi ini hanya menjalankan saja. Jadi saya memberikan apresiasi yang luar biasa di kawan-kawan semua, Bung Koces, ketua dan rekan-rekan semua. Tapi saya mah sering diapresiasi jadi biasa aja. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah lengkap, ada pencinta alam. Sekarang kita didampingi oleh teman-teman advokat. Jadi mudah-mudahan yang kita ingatkan terus bahwa pemuda yang berkarya di bidang apapun, termasuk di bidang hukum, jangan selalu baper pemuda untuk hari ini, dan kita harus semangat. Jadi mungkin memberikan yel-yel untuk kita tutup fokus pada hari ini, ya kan? Iya. Mungkin inilah representasi dari pemuda yang berprofesi yang berbeda. Iya, dengan profesi yang beda-beda. Terus gitu. yang muda, Yang bersemangat, muda Oke. berkarya, Muda dan terdepan. muda satu alam. Salam lestari. Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Langkai host ya. Dadah. Muda yang terdepan.